Masuk awal gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kami sampaikan ke panjenengan apa yang sudah kami laksanakan dan akan kami laksanakan, berikut monggo kita serap aspirasi dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa ada berkelanjutan lagi. Monggo silahkan kami buka waktu dan kesempatan. Bila panjenengan ada mau unek-unek, masukan, pertanyaan, bisa silahkan diajukan. Atau mungkin langsung Pak Evi, silakan. Bisa. Gitu. Izin Pak Dewan, kami di lingkungan RW 13 izin ya Pak Dewan. Gitu. Kami kemarin Pak bertepatan karena ini wilayah panjenengan distribusi pajak, kami melihat persoalan di PBB Pak. Nah, kami melihat ya memang kalau dinasnya mungkin tidak terkait panjenengan mungkin gitu, tapi PAD-nya itu saya melihat karena antusias warga ini mau bayarnya sangat tinggi, akan tetapi fasilitas sarana yang diberikan pemerintah kabupaten itu tidak sesuai dengan keinginan warga. Karena apa? Saya melihat jalan Rampe sampai Pentris itu titiknya tidak sesuai, objek pajak sama subjek pajaknya itu tidak sesuai, kan gitu. Apalagi yang di dalam perumahan ternyata, karena bertepatan saya setiap kali dapat SPPT dari desa kami distribusikan ke RT itu mesti balik, kan gitu. Saya tindak lanjuti bertepatan, saya ambil contoh rumah depannya Pak Rumli, ini ada Pak RT 05. Saya datang Pak, saya lihat titiknya itu di depan Jaisro. Memang sebelahnya memang tanahnya Pak Rumli juga, jangkar itu, tapi kami ingin yang jalan Rampe Bu Artam itu titiknya tidak di tempatnya Bu Artam, geser lagi gitu. Ini saya khawatir ya, dikhawatirkan setelah beliau-beliaunya bayar, akan tetapi objek pajaknya tidak sesuai dengan. Kemarin saya minta bantuan dari pihak desa, memang kami nggak langsung ke pihak dinas terkait untuk pemetaan lagi, karena ini kan udah zamannya digital. Kami Google kan titik lokasi tanah itu tidak sesuai semua Pak. Jadi banyak PBB, SPPT itu balik lagi ke desa, padahal kalau tidak bayar kemarin dari pihak Bapeda itu turun, Pak RT minta tolong, rumahnya ini siapa? Contoh ada transaksi jual beli tapi subjek pajaknya masih tetap, kan itu memang belum ada peralihan penggantian nama, kan gitu. Itu seringkali seperti itu, jadi tidak tahu pembiaran atau bagaimana, itu salah satu persoalan di kami. Apalagi kalau sudah ada bayar, buktinya itu kadang Bank Jatim sama belum realisasi datanya valid gitu. Itu Pak, secara digital gitu. Itu satu. Yang kedua Bapak, kami kemarin melihat, karena ini juga bagian dari panjenengan pertanian gitu, bertepatan RW 13 ini mengelola 266 juta untuk ketahanan pangan. Bertepatan saya dan ini ada Mas Jatara, itu kami sudah ternak kambing, baru belanja kambing 25 ekor, belum selebihnya, karena kami kemarin sosialisasi ke warga, musola, masjid kalau beli hewan korban jangan jauh-jauh, kami ada penyediaan. Karena apa? Itu biar kami berikan manfaat ke masyarakat. Dan kemarin di Monef dari pihak pertanian, peternakan kecamatan sama inspektorat clear kami tidak ada, karena kami ada Pokmas Masyarakat Rantai Sejahtera. Nah, kami tidak bicara desa Pak. Kalau BSI kemarin beliau memberikan CSR itu bicaranya ke desa, memberikan CSR ternak kambing di Dawar. Kami bertepatan Majatama di lingkungan ini biar manfaat juga. Itu kami ingin ada, karena apa? Dana kami masih ada 231 juta itu di rekening di Pokmas. Itu saya rasa kami akan belanjakan sebelum 4 bulan sebelum Idul Adha, kami akan belanjakan hewan korban untuk kebutuhan yang ada di lingkungan RW 13. Nanti kalau memang ada keuntungan kami share ke warga, kami akan berikan pasar murah gitu,
Ndok karena ngampun kebutuhan panjenengan melihat MBK ini lagi suplai dan demandnya konsentrasi di sana. Nah, kantin udah mulai tutup semua, panjenengan juga ya, selaku pengusaha kuliner udah mulai berdampak. Kemarin karena bertepatan izin saya adalah pengurus Dekopinda kan gitu, Dewan Koperasi Daerah. Nah itu akan menjadi holdingnya KDMP gitu loh. Nah bertepatan KDMP Suko yang ada di RW ini, ada Pak RW-nya di depannya Mas Samidi itu kan gitu. Nah itu rencana dibangun, cuma nanti konsentrasi situ. Nah pedagang yang ada di sepanjang jalan Ngelo itu, yang di atas sungai itu mau dikemanakan gitu. Saya tanya kemarin ke Pak Kades, sertifikat halal indah, NIB ini tidak punya, tinggal ngasam bawa jualan untuk kekuatan pangan yang ada di setiap daerah, di setiap rumah. Saya bicara sama Bulog kemarin, Pak Usen itu bilang, kenapa nggak buka mitra pangan di rumah masing-masing? Kita punya kemitraan, ada minyak kita, ada beras. Kami ajak bicara ke siapa kan gitu. Ya itu panjenengan selaku ya Komisi 2 kemudian jadi dewan di tempat kami, ada dewan, kami ingin ada manfaat di lingkungan supaya apa? Ini berdampak. Kami ingin ada kemandirian RW, bukan desa ini, RW yang bermandiri dan berdampak gitu. Guys tuh, kami punya hewan ternak itu 25 Pak, itu ada. Kami punya buktinya, karena kami kemarin survei di Jawa Tengah, Wonosobo sama kami ini udah peras susu Etawa itu 2000 liter sekabupaten Mojokerto Raya. Kami kirim susunya ke Jawa Tengah, ke Muntila, dibawa serbuk. Kemarin Basnas Kota kami ajukan serbuknya akhirnya buat lansia. Ada komposisi, ada ikan gabus, telurnya kita untuk berikan. Nah nanti mungkin saya ajukan ke Basnas Kabupaten juga. Kami sudah istilahnya pembinaan di hewan ternak kambing Etawa yang ada ya Etawa F1 F2 gitu Sanen bener ya, nggak langsung Etawa gitu di Mojokerto ini. Nah itu kami udah coba peras susunya kita bawa ke pabrik susu yang ada di Muntila gitu Pak. Itu jadi kami minta dukungan panjenengan apa? Satu, distribusi pajak yang ada di lingkungan kami. Kedua, kalau bisa CSR-nya, ya, CSR itu biar bermanfaat buat kelompok wanita, emas wanita yang ada di lingkungan, biar pemberdayaan. Karena saya lihat ibu-ibu yang di kantin sekolah Puri itu udah mulai sambat. Ada satu lagi yang punten, kami itu punya warga kemarin sampai spring bed-nya itu nongol Pak RT nih. Saya ajukan ke dinas sosial mentah, ke PKH mentah Pak. Bu ambil apa spring bed-nya itu besinya keluar gitu. Ya, Mas Rio tak suruh bawa tang sama palu. Saya tidak mau berani ikut semua. Insya Allah amanah saya sampai 2027 awal, setelah itu biar kelanjutan ini enak. Nggih, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Pak Lodis. Ini yang ketiga dulu ya. Tolong Pak Novi, warga di sini ada yang memerlukan ya. Kalau Pak RW belum bisa tembus dinas sosial, ayo nanti besok atau kapan hari Senin kita bawa ke dinas sosial, biar ada langsung segera action, ya. Insya Allah nanti kita bantu, ya Pak Novi nanti akan mendata, ya minimal ada bantuan-bantuan yang sifatnya langsung, ya. Dan juga ini juga empati kita, mungkin tetangganya sudah biasa kali ya, tapi monggo, ya. Ini juga Nyan Sewu kemarin juga dapat nomor saya juga ya. Bu Imam ketawa. Kesulitan juga mengenai Perda RT RW, tata ruang, tata wilayah. Sampai saat ini belum selesai Bapak Ibu sekalian. Yaitu di Kabupaten Mojokerto unik, ya, karena mungkin banyak yang berkepentingan mungkin nih. Jadi kita masih sulit untuk merealisasi peraturan daerah tata ruang dan tata wilayah, ya, karena banyak kepentingannya. Ini yang menyebabkan juga titik ordinat dan lain-lain itu tidak tepat. Kemudian juga ada yang posisi sudah kuning, tahu-tahu pindah ke hijau. Ada yang hijau, tahu-tahu sudah kuning juga. Ya, terus terang kami sadari meskipun ini bukan komisi saya, tapi saya mengerti. Ya, insya Allah akan kami lanjutkan, kita teruskan
ya di Pak Sekda ya, biar segera nanti terrealisasi titik ordinat yang tepat, kemudian yang hijau dengan hijau, yang kuning juga hijau, ya kuning ya. Ini banyak yang berubah ya, ini persoalan bareng-bareng kita ya. Insya Allah nanti kita bersama-sama kita desak Pak Sekda untuk segera menyelesaikan ya, sehingga nanti Bupati itu sudah memiliki peraturan daerah mengenai tata ruang dan wilayah ya, sehingga jelas peruntukannya ya. Kemudian yang kedua disampaikan mengenai perekonomian yang ada. Ini memang kita hal-hal yang baru, program-program baru ini meluncur terus. Kita sekarang ini ada program KDMP, itu program strategi nasional, dan itu memang pemerintah pusat menggerak seperti itu. Dan juga di desa itu juga ada yang namanya BUMDes, dan ini nanti kalau dua-duanya jalan, harapan kita seperti itu, dua-duanya jalan, tidak yang satu jalan, yang satu mati. Ya, bedanya apa? Kalau koperasi desa itu dibentuk oleh anggota-anggota, tapi kalau BUMDes itu dibentuk oleh pemerintah desa. BUMDes itu nanti muaranya untuk pendapatan asli daerah desa, tapi kalau koperasi desa nanti untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian di koperasi desa itu nanti ada simpan pinjamnya juga, atau pembelian atau pemberian permodalan. Tapi kalau di BUMDes ini modalnya murni dari dana desa. Harapannya apa? Harapannya dua-duanya jalan. Begitu yang kita inginkan. Yang pertama, BUMDes bagaimana kreativitas dalam memberikan satu nilai ekonomi ya. Mungkin buat pertanian yang maju, buat greenhouse dan lain-lainnya, atau membuat kerajinan yang bisa dijual. Nah, kalau koperasi desa ini nanti harapannya itu menyerap hasil pertanian, kemudian memangkas alur yang ada ya. Maaf, saya karena bagian daripada pemerintah daerah, makanya saya jelaskan standar begitu ya Pak ya, meskipun kadang-kadang berbeda nih. Tapi saya menjelaskan standar bagaimana pemerintah memberikan pengertian ya, karena maaf saya bagian dari pemerintahan saat ini ya. Jadi harapan kita dua-duanya jalan, tidak ada yang mematikan ya. Dan harapannya juga begitu, koperasi desa bisa membuka akses yang besar terhadap prinsipal atau perusahaan-perusahaan. Jadi langsung mangkas. Kalau yang biasanya ke agen distributor ke agen dan seterusnya, ini bisa dipangkas dari pabrik langsung ke koperasi desa ya. Dan tadi yang disampaikan Pak Lodis mengenai perekonomian yang ada, insya Allah ini kebetulan ada Pak Agung ya. Pak Agung hadir ya. Pak Agung, istri beliau juga pejabat di lingkungan dinas perindustrian perdagangan. Insya Allah untuk di perumahan Pondok Teratai, monggo kita tetapkan harinya kapan, di mana kita akan buka halal gratis dan juga NIB gratis. Karena saat ini merupakan satu satuan persyaratan yang penting Bapak sekalian. Kalau usaha kita tidak ada NIB, kadang-kadang banyak yang nanya. Makanya kita lengkapi persyaratan itu. Usaha kita juga ada unsur halalnya. Monggo nanti kapan Pak RW, ya kita nggak bicara desa dulu, kita RW dulu ya, di Pondok Teratai ya, atau desa-desa mana yang sini ada kader-kader juga. Kalau panjenengan berkeinginan kita buat NIB, membuat halal gratis, sertifikat halal gratis, monggo nanti bisa menghubungi kami. Kami akan nanti menghubungi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memfasilitasi biar beliau-beliau datang ke sini ya, untuk mendata dan kemudian sampai menyelesaikan sertifikat tadi ya. Jadi kita di sini kan banyak yang usahanya ya. Usaha sekarang itu perlu Bu, minimal itu NIB sama sertifikat halal. Banyak kejadian tempat-tempat yang lain nggak ada NIB-nya, itu banyak nanya, dikejar-kejar terus ya. Banyak juga usaha terutama kuliner juga ya, usaha makanan dan lain-lain ya, itu juga perlu sertifikat halal. Biar kalau ada yang nanya, loh ini loh sudah ada,
biar kalau dikejar-kejar, loh saya sudah punya kok. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita usaha bisnis, usaha perdagangan, ini tentunya akan berkelanjutan terus dan diharapkan kan berkembang. Monggo nanti kita fasilitasi Pak Erwin, kapan nanti kita adakan untuk pembuatan nomor induk berusaha secara gratis dan juga kita fasilitasi sertifikat halal. Oke, ya. Bu Selvi ya dan juga Pak Nurhono Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian itu mengharapkan kita para pengusaha mikro ini memenuhi ya persyaratan tadi minimal NIB dan sertifikat halal. Syukur-syukur ada IPRT kalau panjenengan kemasi, kemudian dengan panjenengan jual itu ada NPRT-nya, IPRT-nya ya. Jadi nanti bisa kita bantu juga. Monggo nanti kapan kita bisa ini Pak Odis, warga yang mau membuat NIB dan sertifikat halal, monggo kita kumpulkan kapan di mana ya, jadi nanti bareng-bareng bersama dan ini nanti insya Allah kita upayakan gratis. Kemudian berkaitan dengan apa tadi Pak Odis? CSR. Bapak Ibu sekalian, warga kita itu ada yang direktur Bank Majatama atau BPR Majatama. Beliau kami undang sebagai warga, ada Pak Tri? Belum ada ya? Ya. Monggo CSR nanti ya kami bantu karena kita sering memanggil beliau di Dewan untuk RDP, rapat dengar pendapat. Nah, mosok daerahnya sendiri kita ada CSR yang mengalir ke lingkungan Pondok Trate. CSR nanti ini bisa kita gunakan untuk ketahanan pangan, bisa kita gunakan untuk sarana dan prasarana, ya banyak kemanfaatan kegunaannya. Insya Allah Pak RW nanti kita bantu ya untuk berbicara dengan Direktur Majatama ya untuk CSR-nya bisa di-spill ke Pondok Trate. Kalau masalah pembangunan jalan dan lain-lain tadi mungkin pagi sudah ada Pak Bambang Pur ya, mungkin sudah dijelaskan semuanya ya. Tinggal nanti kita nunggu kalau insya Allah kalau sini sudah diserahkan ke Pemda Kabupaten Mojokerto, insya Allah pokir-pokir kami itu bisa terserap di perumahan Pondok Trate. Kemarin Pak RW saya tawarkan, katanya ada lahan di Jalan Tulip. Ya, monggo kalau mau dibangun itu bisa karena itu di luar Pondok Trate. Mungkin buat gudang atau mungkin buat ini, dan kita harapkan Pak Lodis RW kalau mungkin punya saldo, monggo kita buat ketahanan ekonomi Pak RW. Bapak Ibu sekalian, gimana kalau di RW kita itu ada ketahanan ekonominya? Saldo banyak Pak Lodis ya. Monggo itu bisa kita manfaatkan karena saldo RW itu juga uangnya masyarakat. Jadi kita mungkin bisa katakanlah buat begini ya, buat apa itu terop komersial ya, bukan terop untuk kematian ya. Itu lumayan. Kita bisa buat hal-hal yang lain yang nantinya akan mendatangkan pemasukan ke kas RW. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau kas RW ada, mungkin nggak perlu tarian lagi per rumah tangga ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ya, begitu setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu Pak RW nanti akan kita dukung, kita bantu. Ya, bagaimana kita merumuskan adanya usaha nyata di RW sini, ya, karena ini pasti ada jalan dan juga ada saran dan prasarannya. Bila dibutuhkan, kami akan siap membantu. Bahkan saat ini, bila warga Pondok Trate, ya, saat ini ada proposal mengenai ketahanan pangan, ya, akan kami bawa, ya, katakanlah ada pengen berkeinginan ayam petelur. Monggo, kami siap untuk bantu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nyun sewu, mohon maaf, saya sebenarnya sudah mulai Bu. Ya, tadi Pak Jenengan dengar ya, keluruk-keluruk segala macamnya ya. Ini kami mau meneliti sejauh mana tingkat kemampuannya. Kami punya 20 ayam petelur dan alhamdulillah setiap hari sudah bertelur dan lumayan hasilnya. Dan ini mau kita tularkan ke panjenengan nanti. Kalau panjenengan kerso, manggo, ya.
sudah ada bibitnya, ada lahannya, tidak perlu banyak-banyak Bu. Ya kami yang ada di sana itu lahannya 1,2 dan itu tidak bau juga. Ternyata saya pakai kapur, pakai sekam, itu ternyata tidak bau Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi yang jelas yang ada telurnya menelur terus. Nantinya itu selama 2 tahun, nah, saya belum mencoba. Katanya itu 2 tahun menelur terus. Ya, kalau sudah 2 tahun sudah nggak bertelur, itu dijual juga bisa. Jadi soto, ya, soto Cak Har, ya, soto Cak Mat, iya, soto Cak Imam. Insya Allah kalau memang ada nanti, kita kan punya potan, ya, Pok Mas, monggo kamu diajarkan, monggo, ya. Mungkin kita bisa spill, ada lahan yang kosong di sana, ya. Kita buat mungkin di sana ada pertanian maupun perkebunannya, monggo. Kita siap untuk membantu. Ya, mungkin begitu Pak Lodis. Jawaban daripada pertanyaan panjenengan tadi 1 sampai 3. Mungkin ada yang belum dirasa perlu, monggo. Nggih, Pak. Izin lagi. Terus ada panjenengan, ada ya Bu Wida kan gitu. Itu kalau saya ambil 5% peruntukannya untuk tanah, jadi gitu, Pak. Setiap ini Mbak ngerjakan paving, ya siapapun yang kerjakan, saya minta 5%-nya untuk dibelikan tanah, gitu. Kan itu warga perumahan, karena kebutuhan kita itu sangat besar. Karena bertepatan ada tanah makam yang saat ini memang dijual, kan gitu. Maksudnya depan tanah makam mengelok, jadi tidak usah izin ke masyarakat karena depannya sudah makam, kan gitu. Itu sih. Nah kami pingin nih, lah panjenengan selama menjabat kalau ada pokir iki, siapa yang ngarap? Ades, tak sedikit 5% itu kena tanah. Nah, itu kalau saya nakal gitu, kayak nakal. Nah baik tetap zero, tak boleh gitu. Tapi ini peruntukan kami, karena itu kalau kami swadaya, kalau ada dana talangan dari Majatama, saya ambil sertifikat itu, kalau untuk Majatama, warga sanggup nggak untuk ngangsur selama 1 tahun dengan asumsi 450 warga, 1 warga, 1 kakaknya 1 juta, selesai Pak. Majatama nalangi dulu, itu kalau bisa. Ini diskusi mawon, kalau enggak pakai sertifikat pakok sebelah belakangnya John Geprek, ayam geprek itu John, itu memberikan sebagian tanahnya untuk diwakafkan di musola. Nah, itu sertifikat itu yang kami fotokopi, kami tunjukkan, bukan foto, jadi itu. Kebutuhan akan tanah makam memang perlu, ya. Kita tak upaya ke dinas sosial dulu, ya, Pak Lodis, ya. Siapa tahu nanti dinas sosial bisa ada alokasi lahan yang bisa digunakan. Karena rencana dulu itu terpusat, ya, kecamatan Muri, kecamatan ini, itu pertama. Kedua, siapa tahu juga ada lahan-lahan di desa yang bisa kita gunakan. Karena banyak desa-desa lain itu menggunakan lahan-lahan desa itu digunakan untuk perluasan makam juga ada. Makanya nanti beberapa hal nanti kita coba. Kemudian ketiga tadi, kalau harus kita ada jatah reman, Nyun Sewu ini menyalahi Pak Rus. Ya apapun ininya itu menyalahi. Ya kami rentan gitu ya. Tapi kalau seandainya itu kita akadnya yang mengerjakan itu harus infak berapa, nah, mungkin masih masuk, ya, untuk pembelian lahan kubur, ya. Itu bisa, tapi kalau harus kita atur segala macamnya, itu salah satu pemufakatan, dari pemufakatan, jadi kita bisa nanti mohon, kata Allah yang bangun Pak Kepala Desa, ya Pak Des, Pak Lurah, ini tolong ini ya infak untuk tanah kubur. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan. Kalau namanya infak kan atas kesadaran dan juga keikhlasan yang bersangkutan. Kemudian ada cara-cara lain Pak Lodis, ya. Mungkin ini juga sarana kita untuk ini rapat imus rembang RW, ini kita kebutuhan tanah makam kan mendesak, artinya lahan yang ada ini sempit dibandingkan warga yang mau antri ke sana, ya. Jadi kita mohon untuk yang lahan ini memang perlu seyoganya kita realisasikan, mumpung ada yang jual sebelahnya. Nah, kalau bisa Pak RW, selain tadi ada infak dari yang pengerjaan pokir kami, ya,
itu tolong mungkin kita mandiri Pak RW, kita beli Pak RW. Mosok masyarakat kawat apa itu perumahan Pondok Trate nggak bisa beli. Sakit, buatan Bu? Sakit ya? Monggo kita secara mandiri kita beli Pak Lodis. Ya, ya saya wali saya 10 juta Pak Lodis. Oke, monggo nanti bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain itu bisa nanti kita cicil dan lain-lainnya. Ye, monggo. Nanti kalau perlu saya bicara dengan Wajah Tama untuk nalangi dulu. Ye, ye. Tapi ada penjaminnya. Ada penjaminnya, ye. Ye, ada penjaminnya. Monggo nanti kita bisa jaminkan di situ. Ye. Oke, monggo bapak-bapak nanti ada yang dihubungi Pak RW, ya. Saya siap untuk salah satu penjamin, ya. Jadi kita realisasikan lahan kubur itu, ya. Monggo nanti banyak bapak tokoh-tokoh sini atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang mau menjamin sehingga nanti berapa jumlah per bulan tanggungan gitu kita penuhi, ya. Kita bagaimana lahan kubur itu bisa diambil Pondok Trate. Nggih, mudah-mudahan ini bisa berlangsung ya. Nggih, Pak. Sakit Bapak Ibu ya? Nggih. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini malaikat mulai mendoakan dan mengijabah doa kita Pak Lodis. Nggih. Nggih, karena kebetulan tanah kubur yang sempit ya kita perlu. Ngaten ya? Ya. Tadi saya mulai Pak Lodis ya. Mungkin nanti yang lain ya. Kebutuhannya berapa? 300 juta Pak Lodis. Dinego Jangan Pak Lodis. ya. Nanti ada. Ya, ya. Tugas Pak Lodis kenyang ini. 300 juta. Insya Allah bisa. Ini buat kita semuanya. Nggih, Bang Kader. Monggo, yang lain ada yang disampaikan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Agung. Terhormat Pak Imam dan sesepuh-sepuh yang ada di RW 13 semuanya. Terima kasih Pak Lodis, Pak Imam. Nggih. Tadi sedikit nyepil tentang saya. Jadi saya harus istilahnya harus memberikan suatu masukan atau memberikan suatu inspirasi untuk panjenengan bahwa tadi yang disampaikan mengenai perekonomian khususnya di wilayah RW 13. Nggih. Saya fokus ke RW 13 saja Pak. Saya nggak akan kemana-mana kalau sampai ke desa-desa. Nggih. Saya punya pandangan begini Pak Imam bahwa warga yang di RW 13 yang punya usaha itu kita tidak punya gatal sama sekali. Itu satu. Menangkap apa yang jenengan sampaikan dan inginkan. Beliau kebetulan juga bisa membuat aplikasi gitu Pak Agung ya. Jadi memang kita perlu aplikasi bersama. Mungkin kalau di Kabupaten Mojokerto itu ada Tumbas, itu ada semuanya Bapak Ibu sekalian. Tumbas itu ada kontraktor, ada makanan dan lain-lain. Nah mungkin Pak RW untuk lingkup sini kan kita ada grup besar. Nah mungkin bisa kita aplikasikan. Nanti kita tidak lanjutin ya. Kita ini realisasikan Insya Allah dalam hal perdagangan digital dan juga marketing online ya. Di sekitar kita banyak berusaha, nanti akan kita tidak lanjuti. Gitu ya Pak Agung, dan juga kita tidak lanjut tadi untuk pembuatan NIB dan halal. Kapan nanti di mana tempatnya bisa kita lakukan untuk pembuatan gratis. Oke, nanti difasilitasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke, ngaten Pak Agung ya. Insya Allah kita lanjutkan, nanti kita realisasikan. Oke, mungkin begitu aja Bapak Ibu sekalian menjelang buka. Mungkin nanti kita berdoa dulu. Setelah saya kembalikan ke pembawa acara. Yang pengurus ranting dan DPC Terima kasih.
Mas, terima kasih. Pak Yudi, Saya buta niku. Nggih, men pokoke panjenengan support alhamdulillah. Nggih, insyaallah support buta niku. Nggih, buta niku. Kapunten yo. Nggih.